Babu tahfifi rok'atayil fajri. Bab meringankan 2 rakaat sunnah fajar. Wa bayanima dan penjelasan apa-apa yukra'u yang dibaca opoma fihima di dalam keduanya 2 rakaat tersebut. Wa bayani waktihima dan penjelasan tentang waktunya. Jadi waktunya itu kapan? An Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sapa Rasul iku yusolli ini kan dengan fi'il mudhari'. Artinya ini adalah pekerjaan yang dilakukan sering atau terus-menerus. Ini menunjukkan al-istimror, sesuatu yang dikerjakan sering. Rok'ata ini 2 rakaat, khafifata ini yang ringan keduanya. Bainan nida antara adzan wal iqamati dan iqamah. Min sholati subhi dari sholat subuh. Itu Rasulullah sering sholat 2 rakaat yang khafifatain, yang ringan di antara adzan dan qomat. Itu waktunya itu di situ. Jadi di antara adzan dan qomat. Ya tergantung nanti kebijakan yang punya masjid atau takmir masjidnya. Mau dikasih waktu 15 menit atau setengah jam menurut situasi dan kondisi setempat. Wa fi riwayatin dan di dalam sebuah riwayat yusoli sholat sapa nabi rok'atayil fajri 2 rakaat sunah fajar. Fayukhaffifuhuma maka meringankan artinya mentepatkan sapa Rasul huma keduanya kata akulah sehingga berkata aku hal qara'a apakah membaca sapa Rasul fihima di dalam 2 rakaat tersebut di umil Quran pada induknya Al-Quran, maksudnya surat Al-Fatihah. Kok cepet ngene ya? Kira-kira Rasul iki maca Al-Fatihah apa enggak? Itu ya hanya pertanyaan pribadi. Ucapan pribadi saja. Kok cepet ya? Iki Rasulullah iki maca Al-Fatihah apa enggak iki? Gitu loh. Maca Al-Fatihah apa enggak iki? Kok cepet ngene? Hal qara'a fi ma umil Quran. Nah, gitu. Saking cepatnya. Nah, ini bukan berarti Rasulullah tidak baca Al-Fatihah, itu tidak. Ya tetap baca. Itu kan prasangkanya periwayat saja. Yang meriwayatkan saja yang punya prasangka seperti itu. Membaca Al-Fatihah ya jelas baca, wong itu rukun sholat. Wa fi riwayatin dan di dalam sebuah riwayat li Muslim bagi Imam Muslim. Karena ada sapa Rasul iku yusolli salat. Dia Rasul rakaatail fajri 2 rakaat sunah fajar. Idza sami'a ketika mendengar sapa Rasul al-adzana pada adzan. Jadi selesai adzan baru itu salat sunah 2 rakaat. Idza sami'al adzan.
Jadi ya betul-betul sudah masuk waktu fajar betul. Fayukhafifuhuma, maka meringankan sapa Rasul huma pada keduanya. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat lafadznya idza tola'a, ketika telah muncul apa al-fajru fajar. Ya. Jadi di antara beberapa riwayat ini ada yang lafadznya idza tola'al fajr. Idza tola'al fajr. Artinya kalau seseorang itu sudah yakin kalau fajar itu sudah muncul, walaupun dia tidak mendengar azan. Jadi kalau seseorang itu sudah yakin fajar itu sudah muncul, walaupun dia tidak mendengar azan karena mungkin rumahnya jauh, ya, jauh dari masjid atau pas mati lampu misalkan, nah itu tetap boleh. Jadi dengan riwayat idza tola al fajru itu menandakan tidak ada syarat harus mendengar adzan, itu tidak. Gitu loh. Di riwayat yang lain kan Rasulullah mendengar adzan kan gitu. Ya kan? Baru sholat 2 rakaat sunnah fajar. Nah, ada riwayat lain ya ini idza tola al fajru. Nah, jadi mendengar adzan itu bukan syarat untuk 2 rakaat sunnah fajar, itu enggak. Jadi pokoknya dia sudah yakin fajar sudah muncul, walaupun dia tidak dengar adzan, itu ya tetap sah sholatnya. Ya, entah pas mati lampu, entah rumahnya jauh dari masjid, atau mungkin ya pas adzan dia masih tidur. Jadi syaratnya itu fajarnya, ya munculnya fajar, bukan kok dengar adzannya, itu enggak. Ya, fajarnya, bukan dengar adzannya. Ya seperti puasa itu kan orang-orang itu ribut. Itu batasnya puasa itu adzan subuh atau imsak kan ngono kan. Rame, geger, tukaran gak karu-karuan. Padahal batasnya itu ya fajar. Ya. Kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Lah itu. Aku belum dengar adzan kok, berarti masih boleh makan. Oh, itu ngawur. Wong fajare wis metu, jelas-jelas wis metu kan. Ya, sama seperti itu. Jadi waktunya adalah selepas terbitnya fajar. Itu 2 rakaat sunnah fajar itu. Wa an Hafsata radhiyallahu anha, ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sapa Rasul. Idza adzana, ketika mengumandangkan adzan, sapa al muadzinu, muadzin. Li subhi, untuk salat subuh. Wa bata, dan telah muncul apa asubhu. Subhu di sini ya fajar itu. Sholat, maka sholat sapa Rasul ini sholat sunnah 2 rakaat, ini yang ringan keduanya. Nah, itu yang ringan keduanya. Berarti yes, kalau Nabi dengar azan lah memang rumahnya dekat masjid. Ya, memang
memang rumahnya dekat masjid. Nah, umpama nggak denger adzan karena jauh dari masjid, ya pokoknya fajar sudah muncul, ya silahkan. Kalau pengen sholat sunnah 2 rakaat ya silahkan. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, li muslim, bagi muslim. Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tala'a, ketika muncul sapa Rasul, ketika muncul apa al-fajru fajar, la yusolli, maka tidak sholat sapa Rasul, ila kecuali rakaataini 2 rakaat, khafifataini yang ringan keduanya. Tapi ini kan omongannya, periwayatnya, bukan sabdanya Rasul. Jadi tidak bertentangan dengan hadis yang kemarin itu. Pernah suatu ketika Rasulullah sholat 2 rakaat fajar sunnah itu ya lama, gitu kan? Ya pernah. Ini kan kebiasaan sehari-harinya sholatnya itu ringan. Kebiasaan sehari-hari. Tapi umpama suatu saat pengen sholat sunnah agak lama ya tidak apa-apa. Sekiranya komatnya masih lama. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata sapa Ibnu Umar, karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Rasul minal laili, dari malam, masna 2 rakaat salam. Masna 2 rakaat salam. Dua itu artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa yutiru, dan witir sapa Rasul dirokaatin dengan 1 rakaat salam. Itu witirnya. Min akhiril laili, dari akhirnya malam. Jadi witirnya ya 1 rakaat itu aja. Ya. Jadi witirnya ya 1 rakaat itu saja, sudah. Wa yusolli, dan sholat sapa Rasul ar-rakaata ini pada 2 rakaat qabla sholatil ghadah, sebelum sholat fardu subuh. Sholatil ghadah itu sebelum sholat fardu subuh. Wa ka'anal adzan, dan seakan-akan sesungguhnya adzan iku bi udunaihi, ada di 2 telinganya Rasul. Ya artinya begitu adzan selesai langsung sholat sunnah. Itu. Jadi ka'anal adzan bi udunaihi itu ya begitu adzan selesai langsung sholat. Langsung sholat. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sapa Rasul iku yaqra'u, membaca sapa Rasul fi rakaatayil fajri, di dalam 2 rakaat fajar, fil ula, di dalam rakaat yang pertama, minhuma, dari keduanya, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Loh, ini bacanya Al-Baqarah. Ya. Bacanya Al-Baqarah ini. Jadi qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub, dan seterusnya itu. Wa fil akhirati, dan di dalam rakaat yang terakhir, minhuma, dari keduanya, membaca amanna billah washad bi anna muslimun. Berarti ya rada dawa. Itu loh. Jadi jangan
dipikir cuma kuliah ayyuhal kafirun sama kul huwallahu ahad itu ya enggak. Ya, membaca surat yang lain ya boleh. Yang masyhur memang riwayatnya Abu Hurairah yang surat Al-Kafirun sama Al-Ikhlas itu. Tapi ya sama-sama di riwayat Muslim ada yang rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian qulu amanna billah wa ma unzila ilaina dan seterusnya. Entah sampai ayat berapa itu. Ya kan, tidak dijelaskan secara spesifik, secara rinci. Kemudian di rakaat kedua ada Al-Fatihah dan itu surat yang cuplikannya amanah billah washad bi anna muslimun. Wa fi riwayatin dan di dalam sebuah riwayat yang lain lafadznya fil akhirati di dalam rakaat yang terakhir ya, di antara dua rakaat itu alati yang fi Ali Imran di dalam surat Ali Imran ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum dan seterusnya itu. Itu nggih. Jadi tidak wajib harus kuliah ayyuhal kafirun, harus Al-Ikhlas itu ya enggak. Silahkan pengen baca surat yang lain ya monggo. Dilihat situasi dan kondisinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qara'a membaca sapa Rasul firaq atayil fajri di dalam dua rakaat sunah fajar. Nah, kul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini wa kul huwallahu ahad. Ini riwayat Muslim. Nah, terus piye ya padha oleh sudah dikaji ya silahkan diamalkan ngono ae, gampang-gampangan. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala berkata sapa Ibnu Umar romaktu itu apa istilahnya mengawasi apa memperhatikan mengawasi memperhatikan ya sambil belajar maksudnya Anabiya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahrun selama sebulan. Aku itu pernah ngawasi Rasulullah selama sebulan. Terutama waktu dia masih bujang, itu kan turunin masjid. Jadi nom-noman nih turunin masjid jane. Nek zaman saiki masjidnya digembok mari isa. Zaman saiki lho ya. Kalau zaman Nabi dulu Benu Umar ini bujang, tidurnya di masjid. Nah, kebetulan kakaknya Hafsah itu kan ya rumahnya deket-deket situ gitu loh. Ya kalau ada apa-apa ya tinggal pulang ke rumah kakaknya, rumahnya Hafsah. Aku pernah memperhatikan, mengawasi ya sambil belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 1 bulan. Bahkan dan ada sopo Nabi, iku yakra'u membaca sopo Nabi fi ini di dalam 2 rakaat qoblal fajri sebelum sholat fardu fajar. Baca kuliah ayyuhal kafirun itu di rakaat yang pertama. Wa kul huwallahu ahad dan kul huwallahu ahad itu di rakaat yang kedua. Hadis riwayat Tirmidzi wa qala hasanun hadisun hasan. Jadi menurut Imam Tirmidzi hadisnya ini hasan. Babus tihbabil ittija. Bab
kesenangannya itijak. Itijak itu tidur atau berbaring. Ba'da rakaatayil fajri, setelah 2 rakaat sunnah fajar. Ala jambihi, atas sebelahnya orang, al-aiman yang kanan. Walkas, dan mengajak alaihi, atas tiduran itu. Sawaun, sama saja, karena ada dia orang tahajjada, sholat tahajud dia orang bilaili, di waktu malam, amla ataukah tidak. Nah iki mbok praktekno ya diseneni takmire kowe. Mari sholat sunah fajar terus turun ning masjid ngono. Wah, ya diseneni. Seneni. Lah ini ada perbedaan ya antara Nabi dan umatnya. Kalau Nabi Muhammad itu ya bisa bermakna tidur, ya tidur betul wong. Di riwayatnya itu dijelaskan sampai ngorok, ya kan? Sampai ngorok kok itu kok. Ya. Cuma Nabi menjelaskan bahwa para nabi itu kan walaupun matanya merem, hatinya kan melek. Itu masalahnya, ya kan? Tapi kalau umatnya, piye? Motone melek, hatine merem. Iku mate. Nah itu. Jadi kalau bagi umatnya ya wis bermakna tiduran gitu aja. Jadi tidak tidur betulan, ya sekedar ngeleset gitulah, ngeleset. Kalau sampai ketiduran betul ya wudu lagi. Ya, wudu lagi. Itu perbedaannya begitu. Jadi itijak itu ya kalau Nabi ya memang betul tidur sampai ngorok gitu. Tapi kalau umatnya sampai ngorok ya berarti itu wis yes wudu maneh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata sapa Aisyah, karena ada sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla, ketika telah salat sapa Nabi rok atayil fajri, pada 2 rakaat sunah fajar, itu jaa, maka berbaring sapa Nabi sambil menunggu Bilal datang untuk memberitahu, ya, memberitahu kalau makmumnya sudah siap. Itu jaa, maka berbaring sapa Nabi ala sikihi, atas sebelahnya Nabi, sisi Nabi al-aiman, yang sebelah kanan. Jadi badan bagian kanan itu ada di bawah, miring, ya, miring. Jadi badan yang bagian kanan itu ada di bawah. Jadi tangan kanan ada di bawah. Itu hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Nah kalau ini prakteknya di rumah, umpama di masjid tidak dimarahi sama orang-orang ya tidak apa-apa, silahkan. Ngeleset, wong atase ngeleset mosok ya ya diseneni. Tapi ya mungkin diseneni wong tak mirip mungkin ora patek ngaji. Kowe iki niat salat apa niat turu ngono. Ya. Ya nek diseneni ya tidak ngaji ya. Iki lho Pak, ana tuntunane
Hadis Nabi niku ngene. Mbok nek di bales iku ning omahmu ngono. Wong gegeran iki kan mergone anu ya padha ora duwe ilmune utawa sing siji duwe sing situ ora gegeran. Kadang kala ya padha duwe ilmune tapi ya padha atose ngono kuwi ya. Kadang kala ya gegeran. Wa anha dan dari Aisyah qalat berkata sapa Aisyah. Karena ada sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli. Salat sapa Nabi lima di dalam apa-apa baina antara an yafrugo jika selesai sapa Nabi min salatil isya dari salat isya ilal fajri sampai salat fajar. Jadi selepas salat isya sampai nanti salat fajar itu Nabi salat apa saja kan gitu. Nah, beliau salat ihda asarota pada 11 apanya rakaatnya. Jadi selepas isya sampai nanti subuh itu biasanya Nabi itu sholat 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Yusalimu salam sapa Nabi baina kuli rakaat ini di antara setiap 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa yutiru dan witir sapa Nabi biwahidatin dengan 1 rakaat. Jadi witirnya 1 rakaat. Jadi walaupun mungkin ada orang praktek itu witir itu 3 rakaat tapi prakteknya salam 2 rakaat salam lalu 1. Kan ono ngono kuwi. Nek biasanya salat raweh-raweh ngono iki lho. Witire 3. Ya, tapi aneh dapat 2 rakaat salam. Lah nanti salat lagi 1. Kan gitu kan? Lah kalau sesuai hadis ini ya witirnya itu 1 rakaat tok. Witirnya itu hanya 1 rakaat. Ya sudah 1 rakaat itu. Fa idza sakata maka ketika dijem sapa al muadzinu muadzin. Artinya adzannya sudah selesai. Min sholatil fajri dari sholat fajar. Muadzin yang adzan sholat fajar. Itu maksudnya. Watabayana dan jelas lahu bagi Nabi apa al-fajru fajar. Jadi fajarnya ya sudah muncul betul. Waja'ahu dan datang kepada Nabi sapa al-muadzinu muadzin. Jadi muadzin itu di samping adzan juga nyari imamnya. Tuh, tugasnya itu di samping adzan ya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh syariat dan waktu yang ditentukan bersama. Nah, di samping itu dia punya tugas goleki imami. Imam sing biasane kuwi siap ngimami apa ora, gitu loh. Imam yang biasanya itu siap ngimami apa enggak. Kalau tidak siap karena mungkin pas luar kota atau pas sakit atau pas ada udzur yang lain lah dia punya tanggung jawab cari imam yang lain. Itu tugasnya muadzin seperti itu. Koma maka berdiri sapa Nabi, parokaah maka rukuk sapa Nabi rakaat ini 2 rakaat. Kofi fata ini yang ringan keduanya. Jadi muadzin selesai adzannya, begitu selesai adzan
datang pada Nabi memberitahu kalau sudah waktunya sholat subuh, dan Nabi juga tahu persis fajar itu sudah muncul. Nah, beliau sholat 2 rakaat sunnah fajar itu. Nah, sholatnya ringan. Tomat toja'a kemudian berbaring sopo Nabi. Ala sikihi atas sebelahnya Nabi al-aiman yang kanan. Hakada demikian. Wis miring nengen. Kata yaktiyahu sehingga datang kepada Nabi sopo al-muadzinu, muadzin lil iqamati untuk qomat. Jadi datang yang pertama itu ngasih tahu Nabi niki sampun adzan, jenengan siap ngimami mboten? Ya. Tak salat sik, kalian. Terus muadzin balik ke masjid, lihat-lihat situasi ini jamaah sholatnya sudah ngumpul apa belum. Kalau sudah ngumpul semua, nah, datang lagi ke Nabi. Nabi, orang-orang sudah siap, Nabi, apa boleh dikomati sekarang? Nah, Nabi keluar, nah komat. Prakteknya seperti itu. Jadi qauluha yusallimu baina kulli raka'ataini hakada huwa di Muslim wa maknahu ba'da kulli raka'ataini. Jadi setiap 2 rakaat salam. Kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata sapa Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sholat ketika sholat sapa ahadukum salah seorang kalian. Ketika sudah sholat rakaatayil fajri pada 2 rakaat sunah fajar, falyat toji lah perintah iki piye? Maka supaya berbaring sapa Rasul sapa ahadukum ala yaminihi atas sebelah kanannya ahadukum. Perintah loh iki. Falyat toji. Tapi yo ora dimaknani wajib ngono ya ora. Kalau sekiranya memungkinkan ya silahkan. Ngeleset sediluk. Nek sampean nganggur ya coba sampean teliti efeknya apa kayak kesehatan misalnya. Nek nganggur teliti ngono kuwi. Iya, dicoba. Jadi manfaat dari berbaring setelah 2 rakaat fajar itu pasti luar biasa, pasti. Walaupun mungkin sampai sekarang belum ada yang teliti. Karena perintahnya Nabi itu pasti barokah, pasti baik. Ya, pasti baik. Sampai nganggur ya, sampai teliti coba. Ada manfaat apa di situ? Babu sunati duhri utawi bab sunah duhur. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala berkata sapa bin Umar. Salat itu salat aku ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rakaat ini 2 rakaat. Qabla duhri sebelum duhur. Rakaat ini dan 2 rakaat ba'daha sesudah duhur. Itu muttafaqun alaih. Jadi 2 rakaat saja kalau menurut riwayat ini. Jadi sebelum duhur itu 2 rakaat, nah sesudah duhur 2 rakaat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
karena iku ada sapa nabi layada tidak meninggalkan sapa nabi arbaan 4 rakaat. Oh, ini riwayatnya Aisyah 4 rakaat. Qabla dhuhri sebelum zuhur. Lah iki sing bener sing endi? Ya bener kabeh. Ya bener semua. Cuma kita aja disuruh milih, milih sing di rakaat apa sing petang rakaat. Nih. Wa anha dan dari Aisyah qalat berkata sapa Aisyah. Karena ada sapa nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusoli salat sapa nabi fi baiti di rumahku qabla dhuhri sebelum zuhur arbaan 4 rakaat. Tuma kemudian yahruju keluar sapa nabi. Fayusoli maka salat sapa nabi binasi dengan manusia. Ya, ngimami salat maksudnya. Ngimami salat. Iki nek cara digabungno kadise ngono ya ada kemungkinan yang lain. Jadi di rumah sholat 4 rakaat yang tahu hanya Aisyah kan ngono. Bisa lho ya. Bareng ning masjid ora langsung imami. Sholat sik 2 rakaat. Seperti yang diketahui oleh Ibnu Umar. Lah Ibnu Umar kan ya ora mungkin blusukan ning gone jero omahe Nabi. Ada kemungkinan kan? Ada. Aisyah juga bilangnya tumayah ruju payusoli binas. Mungkin ya ngertine Aisyah kuwi ya Nabi ngimami ngono. Sementara Aisyah pas ora salat. Ya kan? Pas haid misalnya. Sehingga Aisyah tidak tahu persis apa yang dilakukan oleh Nabi di masjid. Langsung imami sholat ataukah sholat sunnah 2 rakaat dulu. Kan gitu kan? Ada kemungkinan seperti itu. Umpama digabungno lho ya iki. Umpama digabungno. Tuma kemudian lihat dulu masuk sopo Nabi. Masuk rumah lagi. Masuk rumah lagi. Payu soli maka sholat sopo Nabi rakaat ini 2 rakaat. Masuk rumah sholat lagi 2 rakaat. Lah nek iki Ibnu Umar orang ngerti, wong ini di dalam rumah kok. Rumahnya Aisyah pula. Ya kan? Lah umpama pakai hadisnya Aisyah saja yang ini. Ya, yang ini ya. Nabi itu sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat. Umpama pakai hadisnya Aisyah ini. Wakana dan ada sopo Nabi ku yusoli sholat sopo Nabi binas dengan manusia. Al maghribah pada sholat maghrib, sholat fardu maghrib itu. Umayat dulu kemudian masuk rumah maksudnya sopo Nabi. Fayusoli maka sholat sopo Nabi rakaat ini 2 rakaat. Wayusoli dan sholat sopo Nabi binasi dengan manusia imami al-isya pada sholat isya. Wayat kulu dan masuk sopo Nabi baiti pada rumahku. Fayusoli maka sholat sopo Nabi rakaat ini 2 rakaat.
Wa an Ummi Habibata dan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Qalat berkata sapa Ummu Habibah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa hafadho yang menjaga betul. Jadi jangan sampai meninggalkan ala arba'i rakaatin atas 4 rakaat qabla dhuhri sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa arba'in dan 4 rakaat ba'daha sesudah zuhur. Harramahu maka mengharamkan hu padaman sapa Allah ala nar atas neraka. Wis haram masuk neraka. Ya, haram masuk neraka. Haram masuk neraka itu artinya bisa jadi 8 rakaat tersebut itu bisa membentuk karakter pelakunya untuk menjadi pribadi yang baik sehingga tidak layak masuk neraka. Gitu loh. Jadi bukan berarti sing penting petang rakaat sak durunge zuhur karo sak marine zuhur, mari ngono kowe nglakoni dosa sembarang ora apa-apa, ora ngono kuwi pengertiane. Ya, pengertiannya ndak seperti itu. Kowe kok gampang men nglakoni dosa, alah tenang. Wong aku petang rakaat sak durunge karo sak marine zuhur tak lakoni yo. Ya kuwatir, ora ngono kuwi maksudnya. Ya, maksudnya ndak seperti itu. Jadi bisa jadi 4 rakaat dan 4 rakaat tersebut, 8 rakaat tersebut bisa menjadi apa istilahnya? Bisa mengubah karakter seseorang yang asalnya buruk jadi baik, sehingga saking baiknya dia tidak layak untuk masuk neraka. Jadi saking apike terus dia ndak layak untuk masuk neraka. Itu ya. Karena apa? Tabiatnya sholat itu tanha anil fahsa iwal mungkar. Itu tabiatnya itu. Jadi sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ngono lho. Berarti hadisnya tidak bisa diartikan alah sing penting sholat sunnah 8 rakaat kowe nglakoni apa dosa apa ae ora masalah. Ora ngono kuwi pengertiane. Lah nek kowe wis salat 8 rakaat itu kok sik nglakoni dosa, bisa jadi salatmu itu sing ora bener. Lho. Salatmu kuwi sing ora bener. Salatmu tenanan. Nah, kudune salatmu kuwi iso menjaga kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Tuh. Kena gak dijelasno serius ngono ya. Kadang wong iku cengengesan. Wis babah nglakoni dosa sembarang, sing penting salat sunah 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Ah ngono. Oh ngajine setugel-tugel ngono bahaya ya. Ya bahaya tenan. Bahaya tenan. Itu ya. Jadi tabiatnya salat itu
tanha anil fahsya wal munkar. Berarti artinya adalah sholat itu bisa membentuk karakter seseorang yang asalnya buruk menjadi baik. Saking baiknya dia tidak layak untuk masuk ke dalam neraka. Oh ya. Lah nek wis salat kelakuanmu elek, oh berarti coba koreksi neh salatmu, ngono lho. Barangkali ada hal-hal yang terlewat. Mungkin toharohnya kurang bagus, mungkin wudhunya kurang bener, mungkin kurang khusyuk, kurang tumak ninah, atau apa gitu. Atau niatnya yang keliru. Nah, itu. Wa an Abdillah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ada sapa Rasul iku yusoli salat sapa Rasul arba'an 4 rakaat. Ba'da antazula setelah jika tergelincir ke barat. Jadi yang asalnya di atas kepala pas itu terus agak tergelincir ke barat. Apa asamsu matahari. Salat 4 rakaat qabla duhri sebelum duhur. Sebelum duhur. Waqala dan bersabda sapa Rasul inaha sesungguhnya waktu antazula samsu qabla duhri itu saatun waktu tuftahu yang dibuka. Lihat di dalam waktu tersebut apa bahwa bersama pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit terbuka. Fa'ukibu maka seneng aku anyus ada jika dinaikkan li bagiku lihat di dalam waktu tersebut apa amalan solihun yang baik. Lah aku seneng di waktu tersebut yang naik ke sana itu adalah amalan-amalan baik. Ya, adalah amalan-amalan baik. Nah, berarti pengertiannya ya sesuai yang sudah tak jelaskan tadi. Sholat itu mengubah karakter seseorang yang asalnya buruk jadi ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anan nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sapa nabi idalam yusoli ketika belum sholat sapa nabi arba'an 4 rakaat qabla dhuhri sebelum duhur karena ada kerepotan, karena ada tamu atau ada apa sehingga yang biasanya sholat pas hari itu tidak sholat ya sholaha maka nyauri sholat sapa nabi guna pada 4 rakaat ba'daha pada sesudahnya duhur. Nah gitu. Pada sesudahnya duhur. Jadi kalau sebelum duhur ya karena mungkin ada kesibukan terus kedisian komat misalnya ya wes engko disauri mari duhur 4 rakaatnya itu. Itu saking bersungguh-sungguhnya Nabi dalam melaksanakan itu 4 rakaat sebelum duhur itu. Saking bersungguh-sungguh. Yang namanya orang ya pasti ada udur itu pasti ada. Ya. Ya pas ketiduran atau apa bangun-bangun sudah komat lah terus ya mau enggak mau ikut sholat berjamaah zuhur dulu. Nah nanti sholat yang biasanya 4 rakaat itu disauri sesudah sholat zuhur. Disauri sesudah sholat zuhur. Gimana? Cukup dulu?